Semangat pagi kawan-kawan pecinta ikan koi. Video kali ini kami ingin berbagi pengalaman mengapa telur ikan koi ya hasil pemijahan mengalami jamuran sehingga gagal menetas. Nah, ini tentunya hal-hal yang sangat-sangat menyedihkan ya kawan-kawan ya. Karena upaya pemijahan kita yang telah kita lakukan dengan berhasil, tetapi tidak bisa berlanjut melahirkan buraya ikan koinya yang kita harapkan, dan itu tentunya sesuatu yang perlu kita hindari ke depannya ya, jangan sampai terulang kembali kawan-kawan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Mari kawan-kawan kita belajar mengevaluasinya. Kira-kira seperti apa kemarin kok sampai terjadi seperti ini. Oke kawan-kawan, evaluasi mengapa telur koi jamuran dan gagal menetas. Jadi pada saat ikan koi kita berhasil terjadi pemijahan ya, ternyata kita lihat di kolam pemijahan ini masih terdapat gelembung-gelembung dan busa-busa ya yang cukup banyak. Nah, busa-busa atau gelembung-gelembung ini sebenarnya adalah sperma sisa kawan-kawan. Jadi sperma yang hasil pembuahan yang membuahi telurnya ikan koi itu kemudian masih tersisa kawan-kawan. Nah, ini baunya amis gitu kawan-kawan, dan ini akan mengundang jamur. Untuk itulah perlu harus dibuang ya, harus dibersihkan dari kolam pemijahan. Nah, selanjutnya kita lihat kawan-kawan, kalau airnya jernih ya alhamdulillah aman aja ya, dibiarkan aja gitu. Tetapi kalau airnya itu kelihatannya keruh, masih keruh ya kawan-kawan, karena terjadi pencampuran antara cairan telur ikan koi sama sperma pejantannya, ya apa boleh buat kawan-kawan, dilakukanlah pengurangan air pemijahan. Biasanya yang kami lakukan itu sampai 50% kawan-kawan. Nah, ini kita buang ya air karena bau amis kawan-kawan airnya. Jadi spermanya cukup banyak begitu sehingga bau amis. Nah, ini kita turunkan sampai kira-kira 50%. Setelah itu kita coba lihat ya telur-telurnya seperti apa. Dan alhamdulillah ya, kami lihat telur-telurnya warnanya bening ya, bukan putih ya kawan-kawan. Nah, ini juga gitu, di dasar juga begitu, memang ada yang putih tapi nggak banyak begitu ya, selebihnya bening. Artinya ikannya artinya telur itu dalam keadaan aman kawan-kawan. Nah, ini jadi pada hari H-nya ini kondisinya telur itu, telur masih dalam kondisi aman kawan-kawan, masih dalam kondisi bagus ya, tidak terserang jamur. Nah, ini di dasar-dasar juga kelihatan ya, telur-telurnya alhamdulillah warnanya cukup bening ya. Itu artinya telurnya aman, tidak jamuran kawan-kawan. Oke, jadi karena sudah kita kurangi kira-kira airnya 5%, tahapan selanjutnya adalah pengisian kembali kawan-kawan. Pengisian dengan air baru kawan-kawan. Nah, ini pengisian kembali ya dengan air baru. Nah, ini kawan-kawan, saya melakukan kesalahan fatalnya di sini kawan-kawan. Jadi saya mengisi air barunya itu saya ambil dari air yang kami simpan di tangki ya, dimana air kami kan air PDAM gitu ya. Tentunya mengandung zat-zat kimia penjernihan di sistem PDAM tersebut. Nah, ini kami lupa, belum kami treatment terlebih dahulu kawan-kawan. Jadi langsung aja kami ambilkan dari drum tangki warna orange itu untuk kami kan di pemijahan. Nah, itu kawan-kawan, ini kesalahan fatal kami kawan. Jadi saya khilaf gitu ya, lupa bahwa air penggantinya mestinya air yang sudah dikondisikan, yaitu diberi obat anti klorin dan juga diberi garamisasi ya gitu, supaya betul-betul airnya itu netral begitu dari unsur-unsur kimia penjernihan di proses PDAM tersebut kawan-kawan.
Nah kemudian kami belum sadar pada saat itu ya. Nah, kami juga melakukan obat kawan-kawan. Kami sebenarnya sudah memberi obat anti jamur kawan-kawan. Nah tentunya dosisnya hanya 50% ya, karena dosisnya pencegahan gitu. Jadi kami menggunakan merek Red Blue Dog ya. Nah ini seperti itu dosisnya. Terus kemudian ya seperti biasa kita aduk ya di dalam supaya nanti merata di kolam pemijahan. Kita tuangkan di ember dulu begitu. Setelah itu kita aduk begitu ya. Dan nanti akan selanjutnya ini diaduk-aduk ya kawan-kawan ya. Untuk selanjutnya nanti dituangkan secara merata di kolam pemijahan. Nah ini kawan-kawan, biasanya kalau kondisi airnya itu dalam keadaan bagus netral dengan diberi dosis yang setengah ini dengan methylene blue ini atau merek Red Blue Dog ini, insya Allah sudah aman kawan-kawan. Nah inilah jadi meskipun sudah kami beri obat methylene blue begitu ya, ternyata luar biasa ini kawan-kawan, di hari ke-1 itu sudah nampak tuh. Nah ini kawan-kawan, hari +1 itu hampir seluruh telur itu mengalami jamuran kawan-kawan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi seluruhnya kawan-kawan. Jadi ini kawan-kawan juga turut bisa menyaksikan ya. Nah ini yang di dasar-dasar yang kolam juga begitu, udah pada putih semua tuh, putih berselaput begitu. Nah itu artinya telur koi mengalami jamuran kawan-kawan. Jadi obat anti jamur yang kami tuangkan itu, kami tabur itu masih kalah kawan-kawan, masih kalah dengan kualitas air yang tidak kondusif yang kami ambil dari tangki orange itu sebagai drip 50% nya tadi gitu ya. Jadi luar biasa ini kawan-kawan, ya Allah gitu. Kami juga aduh gimana ya, tapi udah terlanjur terjadi gitu ya. Tapi ya insya Allah lah ini pasti ada hikmahnya, ada ilmunya, sehingga nanti ke depan betul-betul air pemijahan dan air cadangan untuk penggantian air pemijahan juga harus sudah ditreatment terlebih dahulu ya. Jadi kalau air PDAM biasanya kami endapkan 3 kali 24 jam, selebihnya diberi obat ya, diberi obat anti klorin gitu, dan juga dengan garamisasi kawan-kawan. Sebetulnya pengkondisiannya cukup sederhana aja ya, tidak bertele-tele, tapi itu tadi kalau nggak kita tunaikan ternyata dampaknya seperti ini kawan-kawan. Jadi seluruh telur ini kawan-kawan, ya Allah, jadi seluruhnya, hampir seluruhnya itu mengalami jamuran kawan-kawan. Nah dari sana akhirnya kami segera menyiapkan ya kawan-kawan, dari kondisi ini yang semua jamuran ini, kami akhirnya di kolam kecil kami menyiapkan air kawan-kawan. Nah ini jadi kami menyiapkan kolam buraya yang mungkin masih ada yang menetas lah. Saya yakin ya Allah enggak akan sekejam itulah, tidak memberi buraya sama sekali, saya yakin tidak. Saya yakin Allah juga masih menyisakan beberapa ekor buraya yang bisa menetas, yang bisa kami rawat hingga nanti besar. Nah ini kawan-kawan, obatnya biasanya adalah anti klorin kayak ini kawan-kawan. Untuk penetralisir air PDAM itu biasanya ini, jadi menggunakan obat ini anti klorin ini. Nah ini ya kawan-kawan, jadi kayak kolam kecil kami treatment dulu ya dengan anti klorin ini dengan dosis, kawan-kawan bisa menyaksikan di labelnya ya. Jadi dosisnya itu kebetulan kami kecil aja, kami menggunakan 2 tutup ini aja. Jadi itu jadi sederhana aja sebetulnya treatmentnya ya, tapi karena ini zat kimia anti penetralisir lah ya, penetralisir gitu, dia akan bereaksi sehingga akhirnya airnya menjadi netral gitu kawan-kawan. Nah selanjutnya juga nih kawan-kawan, pemberian garam ya, pemberian garam gitu ya.
seperti hanya apa di akuarium itu ya, untuk air baru biasanya kan diberi garamisasi ya. Ini juga demikian kawan-kawan, sederhana aja sebetulnya kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, jadi setelah kita siapin itu, saya akhirnya mencoba menjadi penyelamatan kawan. Jadi di hari ke-7 saya mengamati pelan-pelan satu persatu, kira-kira ada nggak ya buaya yang hidup ya, yang menetas ya. Dan alhamdulillah kawan-kawan, ini satu persatu kami angkat kawan-kawan. Jadi ekor per ekor ini kawan-kawan. Jadi kami angkat ya dengan tekun ya, dengan sabar begitu. Jadi setelah kakapannya sudah kita angkat juga, kita lihat itu masih ada lah, jadi 1-2 ekor gitu masih ada. Dan itu kita tekunin, kita lihat, kita cermati, kita ambil gitu kawan-kawan ya, satu persatu, ekor per ekor gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Ini memang kayak kegiatan konyol nih kawan-kawan, tapi ya apa boleh buat lah, karena indukannya cukup besar kawan-kawan. Jadi indukannya aja ukurannya 70 cm kawan-kawan panjangnya, dan beratnya 5,5 kilo. Jadi kan insya Allah nanti anakannya juga akan bagus seperti indukannya gitu. Makanya ini kami bilain, kita ambil satu persatu aja, udah nggak apa-apa lah gitu. Nah itu kawan-kawan, ini prosesnya kami ambil ya satu persatu begitu ya, nggak apa-apa, kita tekunin aja. Dan alhamdulillah kawan-kawan, jadi dengan ketekunan ini akhirnya saya hitung itu kawan-kawan betul-betul, karena kami penasaran ya. Kami hitung satu persatu, alhamdulillah kawan-kawan, hampir mendekati 200 ekor kawan-kawan yang berhasil menetas ya, lumayan lah alhamdulillah. Jadi kami masih diberi kesempatan sama Allah, masih beri hadiah buaya yang menetas kira-kira mendekati 200 ekoran gitu. Jadi ini kecil-kecil kawan-kawan. Jadi ya baru menetas kan baru hari ke-5 ya, karena ini hari ke-7 berarti hari ke-5 atau ke-4 gitu ya kan. Hari ke-3 yang menetas kan, kemudian di hari ke-7, di hari 4, usia 4 harian itu kawan-kawan. Tapi juga ada yang ada besar ya. Nah ini kawan-kawan, ada yang besar, ini sudah lumayan, ini sudah agak besar meskipun baru 4 hari, karena ya tadi induknya bagus kawan-kawan, induknya besar. Nah itu kawan-kawan. Jadi ini akhirnya kami lakukan, terus kemudian kira rawat ya, dan airnya juga tadi pakai air yang sudah terkondisikan tadi ya, sehingga alhamdulillah tidak ada kematian kawan-kawan gitu. Jadi ini hari ke-18 ini buaya sudah besar kawan-kawan, alhamdulillah tuh cepat sekali pertumbuhannya. Jadi seperti biasa ya, hari minggu pertama kita beri pakan kuning telur begitu. Terus kemudian selanjutnya kami menggunakan peletnya itu pelet PSP ya, yang lembut sekali itu, sama saya coba dengan Dapnia magna kawan-kawan, jadi kutu air. Jadi saya kasih pakan hidup kutu air Dapnia magna, dan alhamdulillah kawan-kawan hasilnya cukup menggembirakan. Buranya cukup besar, ini pertumbuhannya cepat sekali. Demikian kawan-kawan, berbagi pengalaman pahit kami beserta evaluasinya dari Salami Channel, indahnya berbagi. Semoga ini menjadi kewaspadaan bagi kita bersama ya di kemudian hari, agar pemijahan kita bisa lebih sukses daripada saat ini. Dan atas perhatiannya kami menghaturkan banyak-banyak terima kasih.